Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pagi ini cerah sekali. Secerah nasib Anda, teman-teman semua, yang semoga Anda senantiasa kaya hatinya, senantiasa bersyukur tanpa tapi, dan rezekinya cukup tanpa tepi. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman, hari ini kita akan bicara tentang dunia kuantum. Dunia kuantum yang ajaib dan mempesona. Seluruh keajaiban ada di dalamnya. So, apa itu dunia kuantum? Pernah nggak teman-teman semua ada dalam satu masa di mana Anda sedang berpikir atau sedang ngobrol tentang satu orang, misalkan, let's say misalkan Pak Darmawan. Wih, Pak Darmawan sekarang itu ganteng banget ya, necis gitu kan. Atau Ibu Sri misalkan, Ibu Sri sekarang cantik ya, jilbabnya pakai pink terus. Tiba-tiba orangnya datang. Apakah itu kebetulan? Itu nggak kebetulan. Atau di Anda sedang ada di tanah suci misalkan. Biasanya kalau ada di Haramain, itu tarikannya lebih kuat. Suatu saat saya pernah tuh ada di dalam tanah suci di Masjid Nabawi saat itu. Lalu kawan saya, salah seorang jamaah itu nanya sama saya, "Pak, kok saya nggak ngelihat ya ada kucing ya?" Tiba-tiba kucingnya lewat, meong. Dia istighfar dong. Saya tanya, "Kenapa? Kok istighfar? Tadi kan mikirin kenapa di sini nggak ada kucing." "Iya Pak, kalau tahu gitu saya mendingan berpikir atau ngomong tentang dinar atau emas, siapa tahu muncul." Ya. Atau pernah nggak bagi seorang ibu nih yang tiba-tiba ada perasaan yang tidak nyaman, kegelisahan, ya, kepikiran sama anaknya. Pas ditelepon confirm bener anaknya sedang dalam persoalan. Nah, apakah itu sebuah kebetulan? Tidak. Di dalam dunia kuantum semuanya satu sama terhubung. Coba ulangin lagi. Satu sama terhubung. Oke. Nah, teman-teman semua, selama ini kita mempunyai database dalam dunia kuantum kita yang telah kerekod dengan baik. Ya, kerekod dengan sangat sempurna sehingga menjadi sebuah belief system, ya, yang kita dapati dari pikiran kita, yang masuk dalam pikiran kita, lalu dalam perasaan kita, lalu akhirnya kita mempunyai sebuah sudut pandang yang itu tertanam dengan sangat baik di dalam diri kita, lebih tepatnya dalam dunia kuantum atau di dalam database kuantum yang saya suka menyebutnya dengan dakum. Contohnya apa? Contohnya kita selama ini udah terbiasa bangun jam 4 pagi. Oke? Nah, jam 4 pagi itu kita terbangun dengan sendirinya lantaran kebiasaan. Tapi kerekod di dalam dakum database kuantum kita bahwa seorang abus misalkan bangunnya jam 4 pagi, maka dengan atau tanpa alarm biasanya itu kita terbangun sendiri. Entah ada aja cara Tuhan, cara Allah Subhanahu wa Ta'ala membangunkan kita. Mungkin dengan anak yang menangis, mungkin dengan suara cecak, atau mungkin dengan hal-hal lainnya yang tahu-tahu kita terjaga di waktu tersebut. Nah, untuk kita kemudian ingin berubah, misalkan pengen bangun lebih pagi untuk sholat tahajud ya, jam 2 atau jam 3 contohnya. Apakah semudah yang dikira? Tidak. Ya, karena kebiasaan ataupun realita itu ada, itu lantaran kita sudah mempunyai database kuantum yang telah tersimpan dengan baik, dengan cukup lama, secara konsisten, secara persisten. Maka, yang perlu kita lakukan adalah pertama kali mungkin force. Dalam sebuah perubahan, kita butuh memaksakan diri kita dulu. Ya, dan yang namanya force mungkin di awal tidak mudah, tapi kita berupaya sebisa mungkin. Disitulah kerja kerasnya orang-orang yang ingin jadi magnet rezeki. Maksudnya bagaimana? Tunggu sejenak. Nah, teman-teman semua, untuk mendapati sebuah perubahan nasib dari yang kekayaannya katakan 5 juta menjadi 50 juta, 50 juta jadi 500 juta, 500 jadi 5 miliar, itu bermulanya dari sini. Pikiran, lalu masuk lebih dalam ke dalam perasaan, lalu nanti ada motif spiritual. Di dalam training magnet rezeki biasanya kita akan ditempa, di training dengan jurus-jurus yang diformulakan untuk men-setting pikiran, perasaan, dan spiritual kita senantiasa berada di dalam koridor yang positif.
Sehingga apa? Sehingga saat kita bekerja, berbisnis, atau kita mendeliver sebuah produk, apapun itu adalah alat. Sekali lagi, itu adalah alat. Adalah yang terpenting dalam pikiran dan perasaan kita, termasuk spiritual kita, semuanya telah disetting kepada hal-hal yang bisa menarik rezeki dahsyat, tentu dengan cara Allah. Namanya dengan cara Allah, batasannya adalah biiznillah, dengan izin Allah. Nah, maka teman-teman semua, kalau kita sudah mempunyai database kuantum yang lama, misalkan kita udah terbiasa naruh jam tangan atau pakai jam tangan di tangan kiri, lalu kita mau memindahnya di tangan kanan. Mungkin biasanya kalau kita ingin memindahkannya, ya, itu ada kekonyolan yang kita rasakan. Contoh, ya, kita udah terbiasa di tangan kiri nih ya, kita pakai tangan kanan. Tiba-tiba kita ngeliat jam tangan kita suatu hari, tangan kiri kok nggak ada ya, kemana ya? Ternyata udah dipindah ke tangan kanan. Atau contoh, saya terbiasa pakai kacamata seperti ini, gitu ya. Tapi saat saya tiba-tiba ya memindahkan ke atas dahi seperti ini, suatu saat ya, karena saya nggak terbiasa naruh di atas dahi, saya nyari kacamata saya. Mana ya kacamata saya? Ternyata saya mengubah posisinya dari di mata di atas dahi. Kayak dikerjain ya. Ya, itulah kalau kita sedang dalam berproses mengubah apa-apa yang ada dalam database kuantum kita di database kuantum yang baru. Ya, maka perubahan itu mungkin akan mempengaruhi zona nyaman Anda. Tapi saat Anda terbiasa dengan cara-cara baru di dalam pikiran dan perasaan Anda menuju kepada hal yang lebih positif, maka itulah yang membedakan kenapa orang mempunyai pekerjaan yang sama atau mempunyai waktu yang sama, even dia bahkan sebagai seorang manajer, tapi kok penghasilannya dan nasibnya berbeda ya. Yang membedakan gak ada lain adalah di database kuantumnya. Maka teman-teman semua, ibarat pupuk, kalau pikiran, perasaan, dan spiritual kita ya disetting ke yang positif, maka itu seperti tanah yang subur lantaran pupuk tadi. Dengan demikian, apapun yang kita inginkan dengan izin Allah, maka akan mudah tercapai. Uang, rezeki, peluang, semua pun akan tertarik kepada Anda yang sudah mempunyai daya magnet. Daya magnet ini dihasilkan tentu saja dari pikiran, perasaan, dan hati spiritual yang senantiasa positif. Dan tahukah Anda bahwa orang-orang yang senantiasa bisa menarik hal-hal yang baik di luaran sana, itu adalah orang-orang yang telah berhasil membuat database kuantumnya itu layaknya orang-orang sukses, sesuai dengan orang-orang sukses yang mereka inginkan seperti apa. Jika Anda menginginkan menjadi orang kaya raya, maka database kuantumnya harusnya database kuantum orang kaya. Database kuantum orang kaya biasanya adalah mereka itu senantiasa banyak bayar. Oke? Nah, banyak bayarnya biasanya dengan apa? Dengan rasa gembira, teman-teman. Nah, saya suka menyebutnya dengan happy alias happy payment ya. Jadi saat mengeluarkan duit, mereka itu ada rasa bahagia. Nah, yang membedakan adalah umumnya orang-orang saat mengeluarkan duit itu ada rasa kurang dari apa yang ada di dompetnya, atau ada yang di rekeningnya, atau yang ada di uang digitalnya. Betul nggak? Maka itu perlu kita berlatih, perlu bahkan di coaching sampai kita masuk dalam kategori orang-orang kaya yang level up, yang hobinya memberi, tapi rasanya ada kebahagiaan saat mereka memberi. Rasanya ada kesyukuran yang luar biasa saat mereka memberi. Itu.